Kita bertemu hari ini Sabtu 8 Februari 2025. Bapak Ibu Saudaraku, kita memulai hari ini bersama Tuhan. Hari inilah hari yang ajaib, hari terobosan, hari di mana kita melihat firman jadi daging, doa kita digenapi, mimpi jadi kenyataan. Lebih dekat lagi kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku. Mari kita mulai hari ini bersama Tuhan, kita datang kepada Tuhan, kita berdoa. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat hari ini, hari yang ajaib, hari yang telah Engkau jadikan. Kami bersyukur buat perlindungan-Mu semalaman ini Tuhan, dan kami minta perlindungan-Mu, pimpinan-Mu sepanjang hari ini. Mari Roh Kudus pimpin kami, jadi pada kami seperti yang Kau ingini. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Bapak Ibu Saudaraku, sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, kita mau naikkan pujian ini bersama-sama seperti yang Kau ingini. Kita mau berkata, biar jadi pada kita seperti yang Tuhan mau. Walaupun kita punya kemauan, kita punya keinginan, kita punya rencana, tapi kita mau rencana Tuhan yang lebih diutamakan dalam hidup kita. Kita naikkan pujian ini bersama-sama. Jadi seperti yang Kau ingini Tuhan. Sebentar Bapak Saudara, sorry. Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal, tiada noda dan celah. Dengan emas perak Kau menebus diriku oleh segenap kasih dan pengorbananmu. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesra-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Ku telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mesra-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Amin, 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 Bapak Ibu Saudaraku. Biar jadi pada kita seperti yang Tuhan ingini, seperti yang Tuhan kehendaki. Itulah kerinduan kita, Bapak Ibu Saudara, untuk menggenapkan apa yang Tuhan kehendaki, apa yang Tuhan ingini dalam hidup kita. Amin, Bapak Ibu Saudaraku. Ya, ini luar biasa sekali Bapak Ibu Saudara. Mudah-mudahan
mukanya nggak terlalu ketahuan begadangan semalaman ya. Mudah-mudahan nggak terlalu, tapi mungkin ketahuan juga sedikit. Eh, Bapak Ibu Saudaraku, ada begitu banyak hal yang ajaib yang sedang Tuhan kerjakan hari-hari ini. Dan kemudian Bapak Ibu Saudara, dari semua yang Tuhan taruh dalam hati kita, kadang-kadang rencana Tuhan, rencana kita, kadang-kadang bercampur aduk sampai kita lupa mana dari Tuhan, mana keinginan kita, Bapak Ibu Saudara. Ya, saya tidak tahu apakah Bapak Ibu Saudara pernah ngalamin itu, tapi kadang-kadang saya juga mengalaminya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, untuk mengenalinya itu saya sering berkata, Tuhan, jadi padaku seperti yang Kau mau. Walaupun kalau keinginan saya itu bagus, kalau menurut Tuhan itu tidak bagus, kalau menurut Tuhan ke depan itu tidak baik buat saya maupun buat orang lain, tolong Tuhan, jangan buat itu jadi begitu. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, sepanjang minggu ini kita berbicara iman, Bapak Ibu Saudara. Besok Pastor Prakas Daniel dari Amerika juga besok akan bergabung dengan kita. Jadi kemungkinan besok akan saya majukan 10 menit, Bapak Saudara. Kita mau perkenalan dan kemudian juga greeting, ya greet and meet dulu besok pagi. Terus kita memuji Tuhan, baru saya share sedikit karena besok adalah hari terakhir topik kita mengenai iman. Besok saya akan berbicara mengenai rahasia memiliki iman yang besar, di mana rata-rata paling cepat saya menyampaikannya 35 sampai 45 menit. Besok akan saya coba sampaikan dalam waktu 10 menit, Bapak Ibu Saudara. Karena kita juga mau mendengarkan pesan Tuhan dari Pastor Prakas Daniel dari Amerika, di mana beliau ini memang mengalami begitu banyak hal dalam hidupnya, namun dia tetap begitu on fire buat Tuhan. Baru datang ke Indonesia bulan Juni lalu, keliling berbagai daerah di Indonesia. Kita diberi kesempatan untuk host beliau juga setelah kami pelayanan bersama di India tahun lalu, Bapak Saudaraku. Nah, pagi ini Bapak Saudaraku kita ada di topik jadilah seperti imanmu. Sebenarnya banyak sekali ayat di Alkitab ketika Tuhan Yesus berkata, jadilah seperti imanmu, jadilah seperti yang kau kehendaki, begitu ya. Banyak sekali. Ya, selamat pagi buat semuanya, Bapak Ibu Saudaraku yang sudah bergabung, walaupun tidak semua terlihat di layar saya, ya, tapi saya mau berkata terima kasih dan mari kita sama-sama belajar firman Tuhan. Ya, buat yang setia setiap pagi, ya Pak Sastrawan, Pak Josman, ya Amang Siborian dan semuanya, ya buat Bapak Ibu Saudara yang tidak bisa disebutkan satu persatu karena memang tidak muncul semua di layar. Saya berdoa iman kita benar-benar mendapat boosting iman, dapat iman kita semakin diperkuat, semakin kokoh, pengenalan kita akan Tuhan semakin dalam, dan kita bisa membawa iman kita itu, mengimplementasikan iman kita itu dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dampaknya bukan hanya buat diri kita dan keluarga kita, tapi juga buat komunitas kita, buat kota, bangsa, bahkan bangsa-bangsa lain, Bapak Ibu Saudaraku. Nah, jadi di sini saya tidak bisa bacakan semua ayat-ayatnya, Bapak Saudara. Nanti mungkin Bapak Ibu Saudara juga bisa lihat di grup itu. Setidaknya ada saya taruh di situ 7 poin. Saya juga tidak masukin semua ayat-ayat firman-Nya, tapi Bapak Saudara bisa search aja baik di Alkitab dengan kata ini, dan juga bisa juga gunakan internet atau AI. Sekarang semua banyak pilihannya. Nah, jadilah seperti imanmu, saya kutip dari Markus 11 ayat 22 sampai 23, Bapak Saudara. Di sini Tuhan Yesus berkata begini, langsung ayat 23 karena ayat 22 cuman seperti itu. Tuhan Yesus berkata, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal tidak bimbang hatinya, tetapi percaya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka itu akan terjadi baginya. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Nah, Bapak Ibu Saudaraku, di sini kadang-kadang bisa jadi kontradiksi ya. Ada pro dan kontra. Karena ayat ini berkata, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah kamu sudah menerimanya, maka itu diberikan kepadamu.
Nah, Bapak Ibu Saudaraku, beberapa orang mungkin sekilas dia berpikir begini. Oh, aku udah percaya, aku sudah berdoa, kok aku nggak terima? Tapi ada lagi yang berkata, sebelum kita menerimanya, percaya sudah menerimanya. We can feel it, we can see it, baru kita bisa terima. Kita sudah bisa merasakannya, kita sudah bisa melihatnya, bahkan menerimanya. Seperti kita mengimajinasikan, Bapak Ibu Saudaraku. Nah, itu diberikan kepada kita. Ya, itu artinya melihat dengan iman, ya kita melihat apa yang Tuhan Yesus bisa lakukan dalam hidup kita. Kita bisa mengimajinasikan, kita bisa membayangkan bahwa itu Tuhan berikan bagi kita. Nah, apakah di situ sudah cukup? Sebenarnya enggak. Ada satu lagi dalam hal ini yang sama persis dengan kalimat ini, tetapi ada sedikit tambahan, Bapak Saudara. Yaitu kalau kita baca dalam Yohanes 15 ayat 1 sampai 7. Nah, di ayat 7 kan dikatakan gini, jikalau firmanku tinggal di dalam kamu, dan engkau tinggal dalam firmanku, mintalah apa saja yang kau kehendaki, maka itu diberikan kepadamu. Nah, sama seperti ini tadi, apapun yang kau minta, percaya kamu sudah menerimanya, itu diberikan kepadamu. Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku, permintaan yang mana kalau yang kita minta itu pasti diberikan kepada kita? Yaitu permintaan yaitu permintaan bila kita meminta sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena ketika firman Tuhan tinggal di dalam kita dan kita tinggal di dalam firman Tuhan, maka permintaan kita sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena Bapak Ibu Saudaraku, apa yang terjadi ketika kita tinggal dalam firman dan firman tinggal dalam kita, maka kehendak kita itu dikendalikan oleh kebenaran firman. Maka permintaan kita itu tidak akan mengarah kepada hal-hal yang bersifat duniawi. Contoh umpamanya, bersifat duniawi itu apa? Yang memuaskan kesenangan kita sendiri, yang memuaskan ego kita, Bapak Saudara. Tapi kalau kita dipenuhi firman, dipenuhi dengan kehendak Tuhan, pasti kerinduan kita itu akan linear, sejalan, seirama dengan firman Tuhan, dengan kehendak Tuhan, dengan rencana Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku. Contoh seperti Paulus, begitu dia menemukan Kristus, dia berkata, apa yang dulu kuanggap mulia, yang kuperjuangkan mati-matian, kini kuanggap sampah. Itu yang Paulus katakan. Dan apa yang Paulus katakan, yang ku kehendaki dalam mengenal dia dan kuasa kebangkitannya. Nah, jadi di sini Bapak Ibu Saudara, saya juga akan membagikan apa yang saya alami, bagaimana saya mempraktekkan hidup dalam iman, Bapak Ibu Saudaraku. Nah, memiliki iman atau memiliki keyakinan atau kepercayaan itu yang penuh kepada Tuhan, itu ya kita tidak bimbang gitu. Memiliki iman yang kuat dan teguh, dan juga harus menunjukkan iman itu dalam kehidupan kita sehari-hari. Baik dalam keluarga kita, dalam pekerjaan kita, dalam pelayanan kita, dalam bisnis kita, Bapak Saudara. Itu bisa diimplementasikan. Nah, jadi di sini saya berkata ada 7 bagaimana caranya. Yang pertama, kita memiliki iman. Iman itulah dasar dan bukti. Kita sudah bahas 5 hari yang lalu. Terus kemudian kita membangun iman, yaitu dengan bergaul dengan firman. Karena iman timbul dari pendengaran akan firman, Bapak Saudaraku. Dan yang ketiga, kita mendekat kepada Tuhan dengan penuh keberanian. Ya, selama ini kan banyak orang juga nggak mau berdoa, nggak datang kepada Tuhan, nggak datang ke gereja. Karena merasa tidak layak. Merasa tidak layak, merasa berdosa. Dan kemudian ya mungkin tidak diterima Tuhan begitu. Jadi nggak berani datang kepada Tuhan. Ya, saya juga pernah di posisi seperti itu, Bapak Saudara. Tapi itu sebabnya kenapa firman Tuhan berkata bahwa Bapa itu telah menunjukkan kasih-Nya kepada kita ketika kita masih berdosa. Nah, jadi kita diampuni, kita diterima, kita dihargai, Bapak Saudaraku. Kemudian menerima dan mempercayai setiap janji-janji Tuhan. Yang kelima, menunjukkan kepercayaan kita dan kesetiaan kita kepada Tuhan. Dan ini yang saya coba juga praktekkan dalam hidup saya. Apa yang sudah saya katakan, yes, sekalipun rugi akan saya lakukan, Bapak Saudara. Tetap lakukan terus bertahun-tahun walaupun rugi. Kenapa? Udah bilang yes soalnya. Dan dulu yakin itu dari Tuhan. Lakukan terus, Bapak Saudara. Sampai nanti Tuhan berkata cukup,
atau memang keadaan yang berkata sudah selesai. Sebelum itu, lakukan terus, Bapak Saudara. Terus kemudian menghadapi tantangan dan kesulitan dengan iman dan kepercayaan. Ya, artinya kita tidak menyalahkan orang lain, tidak menyalahkan keadaan, tidak menyalahkan siapapun, tapi kita datang kepada Tuhan. Kita belajar, kita introspeksi diri, kita tanya pimpinan Tuhan, kita minta hikmat daripada Tuhan, bagaimana menyelesaikan masalah. Karena menyalahkan orang lain itu tidak membantu apapun, tidak menyelesaikan masalah, tidak memperbaiki hubungan, tidak membangun hubungan, tidak dapat keuntungan apapun. Itu hanya merusak hubungan. Jangan menyalahkan orang lain, tapi hadapi tantangan kesulitan dengan iman, dengan kepercayaan, dengan bergaul lebih lagi dengan Tuhan, Bapak Saudaraku. Kemudian menunjukkan kasih dan kebaikan kepada orang lain. Nah, ini tidak mudah, apalagi kita di pihak yang dikorbankan, Bapak Saudara. Tetap menunjukkan kasih tidak semudah itu. Tapi pasti Tuhan mampukan, karena tidak mungkin Bapak menyuruh anaknya melakukan yang Bapak itu tahu anaknya nggak bisa lakukan. Itu bukan Bapak yang baik. Bapak yang di dunia ini pun dia ngerti batasan untuk apa yang dia suruh ke anak-anaknya. Nah, karena itu Bapak Saudara, kita menghadapi hidup ini dengan menunjukkan iman dalam kehidupan kita sehari-hari sebagai contoh bagi orang lain. Karena orang mengamati hidup kita. Bahkan ya Bapak Ibu Saudara, kita diamati orang lain lebih dari yang kita tahu, lebih dari yang kita duga. Saya sering sekali bertemu dengan orang yang mereka bisa sebutkan banyak hal mengenai saya, yang bahkan saya sendiri tidak mengenal mereka. Artinya ada begitu banyak orang lain yang mengamati kita dari jauh. Mereka melihat dari dekat ataupun mereka bisa mendengar dari jauh. Nah, bagaimana kita hidup, Bapak Ibu Saudaraku? Nah, buat mereka yang sudah dekat dengan saya atau pernah pergi traveling dengan saya, ya bisa melihat bagaimana saya mempraktekkan iman dalam kehidupan sehari-hari. Bukan hanya dalam pelayanan, bukan hanya dalam penggembalaan, Bapak Ibu Saudaraku, tapi juga di dalam keluarga, di dalam pekerjaan yang Tuhan percayakan kepada saya, Bapak Saudaraku. Apalagi sejak jalan 4 tahun belakangan ini, ketika dapat rema untuk bisa lakukan bisnis lagi, Bapak Saudara, ya mungkin buat Bapak Ibu Saudara yang baru mungkin dengar satu video ini, ya salah satu latar belakang itu saya ini udah kerja dari umur 8 tahun. Saya tidak terbiasa lagi minta uang dari orang tua saya, karena orang tua saya punya kebun kopi, punya kebun coklat, punya kebun karet. Ya zaman dulu masih banyak kebun karet di kampung kami. Jadi saya dengan sadap karet saja 1 sampai 1,5 jam, seminggu 3 atau 4 kali, itu saya sudah bisa income 45.000 sampai 60.000 per minggu, Bapak Saudaraku. Nah, di mana di zaman itu beras masih Rp150. Tapi saya sudah bisa ada income 45.000 sampai 60.000. Sepeda waktu itu seingat saya masih harganya 80.000, Bapak Saudara. Waktu itu ketika keluar Astrea Grand. Oh ya, saya ingat sekarang, kemarin saya susah ingatnya. Itu harganya masih di Medan. Waktu itu 2,2 juta, Bapak Saudara. Jadi masih ingat banget. Nah, jadi bayangin sejak saat itu seperti itu, Bapak Saudara. Apalagi ketika saya SMK, saya di Tanah Karo, Bapak Saudara. Saya tidak juga membutuhkan support dari orang tua saya. Bahkan saya bisa punya pendapatan di atas rata-rata lah, boleh saya katakan, Bapak Saudara. Karena apa? Waktu itu di zaman saya masih sekolah SMK tahun 96 itu kalau di Tanah Karo namanya Aron ya. Yang Aron itu yang kerja harian di ladang itu, Bapak Saudara, itu baru Rp6.000. Mungkin Pak Sastrawan Sembiring ingat lah ya. Waktu itu karena di depan rumah beliau ini ada ribuan orang mencari kerja setiap hari. Jadi kalau Bapak Saudara pergi ke Tanah Karo, di Jalan Veteran Brastagi itu dari Tugu Perjuangan sampai Tugu Kol, itu ada ribuan orang pekerja harian mencari kerjaan. Di Kabanjahe salah satu lokasinya di depan rumahnya Pak Sastrawan, Bapak Saudara. Di mana saya nggak boleh ngomong ya. Tapi ya nanti Bapak Saudara itu nanti rame-rame pula ke rumahnya Pak Sastrawan gitu. Nggak boleh ya. Pokoknya di Kabanjahe boleh, itu aja. Nah, itu ada ribuan Bapak Saudara kumpul di sana. Nah, saya juga dulu
pulang sekolah kerja Bapak Saudara. Tapi anak sekolah dibayar cuma 5.000 sehari. Tapi Bapak Saudara, saya tidak dibayar 5.000. Saya dapat 50.000 sampai 200.000 per setengah hari. Nah, jadi kok bisa? Nah, gini Bapak Saudara, saya itu tidak kerja harian. Saya selalu ambil borongan. Jadi setelah panen kol atau panen kentang atau panen sayur atau panen apapun di ladang, itu ya Pak Sembiring pasti tahu lah ini. Saya itu borongan karena kalau di Tanah Karo begitu panen hari ini mereka mau besok tanam lagi, paling lama seminggu lagi tanam. Nah, yang banyak rata-rata aron di ladang itu ibu-ibu. Nah, kita anak muda, anak sekolah masih muda Bapak Saudara. Ya, jadi ya lebih cepatlah kita, tenaganya lebih kuat begitu. Nah, jadi saya selalu borongan. Jadi saya ajak teman-teman saya, kalau kerja di ladang orang 2.500 setengah hari, kerja dengan saya bayar 4.000 Bapak Saudara. Dan ya kapan-kapan mungkin saya bisa kasih tunjuk juga sampai kaki saya pun kena cangkol Bapak Saudara. Tulangnya sampai kelihatan. Nggak nangis, nggak usah repot, bersihkan sendiri, balut sendiri Bapak Saudaraku. Itu udah biasa. Dan itu yang saya lakukan ketika saya masih kecil, masih sekolah lah. Dan waktu saya STM itu uang sekolah kami itu cuma Rp3.500 Bapak Saudaraku. Rp3.500 per bulan. Kemudian saya juga dapat beasiswa. Ya mungkin beberapa Bapak Saudara juga pernah dapat namanya beasiswa Super Semar. Yaitu surat persetujuan 11 Maret. Karena sekolah kami juga itu adalah sebenarnya juga ya kami negeri juga sih. Ya nggak usahlah diceritakan detailnya. So anyway Bapak Saudara, saya sekolah di sana. Ya sekolah kami salah satu mungkin terbesar lah. Untuk ukuran SMK di Tanah Karo udah terbesar lah itu begitu ya. Nah, jadi Bapak Ibu Saudaraku, yang saya mau sampaikan itu gini. Ketika waktu itu saya belum sungguh-sungguh kenal Tuhan. Nah, tapi ketika saya mulai ikut Tuhan, ya itu Bu Juli benar, itu upahan ya. Ya, jadi kerja upahan. Jadi saya selalu ambil yang posisi borongan Bapak Saudara. Tapi ketika saya ketemu Tuhan, dan kemudian Tuhan bilang pelayanan, dan saya dimentoring oleh pendeta yang selalu berkata beriman. Dan ajaran daripada pendeta yang dulu membimbing saya Bapak Ibu Saudara, itu kalau kita itu bekerja berarti itu tidak beriman. Wah, itu kontradiksi cukup lama Bapak Saudaraku, cukup lama. Nah, sementara yang saya tahu saya harus kerja. Nah, itu konflik batin lama sekali Bapak Saudaraku. Konflik batin lama sekali. Nah, tapi akhirnya puji Tuhan, pendeta saya waktu itu akhirnya dia melihat betapa memang saya itu gigih sekali, siap melakukan apapun, saya mau melakukan apapun Bapak Ibu Saudaraku. Saya juga kalau Pak Sastrawan tahu juga lah, yang di Tanah Karo pasti tahu, di Brastagi itu ada setiap hari ada pasar Bapak Saudara. Yaitu pajak sayur kalau namanya kita di Medan ya. Kalau buat yang di luar Medan, pajak mungkin tak paham, tahunnya itu pasar. Tapi itu kulakan, itu petani-petani bawa semua barang-barangnya ke pasar itu. Yang mana keranjang-keranjangnya itu kolnya bisa 250-300 kilo satu keranjang. Jeruknya itu juga bisa 200-250 kilo, besar sekali. Nah, jadi itu sebabnya banyak orang bilang, Pak John fitness di mana? Tidak fitness, Bapak Saudara. Saya tukang sorong di pasar kulakan. Saya ini kerja itu, ini Bapak Saudara, saya sudah lebih 20 tahun tidak kerja. Kalau orang gunting kuku begini ya, gunting kuku ya Bapak Saudara. Saya di telapak tangan ini saya guntingin karena ini kapalan, semua kapalan. Karena apa? Pegang gagang sorong itu besi kan. Itu memang kekuatannya bisa sampai 500 kilo Bapak Saudara. Yang bannya itu karet itu, 2 ban. Waduh Bapak Saudara, kadang-kadang saya juga dulu kalau umpamanya di Brastagi itu ada Senin, Selasa, Kamis, Jumat, itu yang di bawah Tugu Kol. Sekarang udah pindah itu udah berapa kali pindah Bapak Saudara. Pernah pindahkan Raya juga. Sekarang pindah ya dekat Brastagi juga sekarang. Nah, tiap hari ada juga di Logendek, ada di tempat lain gitu. Nah, Bapak Ibu Saudara, saya lakukan itu juga ya berapa tahun lah. Nah, jadi itu memang saya dari kecil terbiasa kerja. Tapi begitu dikatakan hidup dengan iman, saya yakin bahwa iman itu bukan pasif ya. Tapi iman itu do something. Karena iman itu kan ada tindakan gitu. Karena iman tanpa tindakan itu mati Bapak Saudaraku.
Nah, oleh karena itu saya yakin I have to do something. Karena saya percaya maka saya bertindak. Bagaimana saya mempraktekkan iman saya kalau saya doing nothing? Itu yang dari dulu saya pegang, Bapak Saudaraku. Akhirnya pendeta saya setuju. Akhirnya tahun 99 diizinkan saya untuk bantu ekspor ke Singapura, Bapak Saudaraku. Bantu ekspor ke Singapura. Nah, dan ya itu akhirnya saya merasa alive gitu ya. Walaupun akhirnya Bapak Saudara karena saya masih kurang di mentoring juga, waktu itu masih muda, ya apalagi waktu 2001 terjadi SARS di Singapura, wah itu bisnis kita meroket berapa kali lipat Bapak Saudaraku. Berapa kali lipat. Nah, dan itu justru membuat saya agak undur dari Tuhan. Jadi lebih mengejar uang Bapak Saudaraku. Buat saya ya di zaman-zaman itu ya untuk dapat 100 juta per bulan Bapak Saudaraku itu masih gampang sekali. Ya kembali lagi karena ini Pak Sastrawan Tanah Karo, jadi saya maaf Pak sering disebut waktu di Korpri itu Pak per meter masih 21.000 sampai 23.000 per meter Bapak Saudara. Sekarang udah di atas 1 juta Bapak Saudaraku per meter. Itu ditawarkan buat saya gampang lah, saya masih muda buat apa. Ya jadi ya banyak hal lah Bapak Saudara. Tapi ya bukannya apa ya Bapak Saudara, sekarang kita punya di Tanah Karo adalah beberapa ribu hektar juga. Masalahnya kita mampu kelola apa tidak juga gitu ya. Itu another problem lagi Bapak Saudaraku. Dan akhirnya singkat cerita gini Bapak Saudaraku. Saya itu balik, akhirnya saya berkata Tuhan aku mau melakukan apapun yang kau mau. Itu Oktober 2005. Nah di situ akhirnya perjalanan jalan dengan iman itu mulai terjadi. Saya ke Jogja, ke Aceh, ke Jakarta, baru kemudian Tuhan bawa ke berbagai daerah. Memang banyak orang berkata kamu itu punya panggilan jadi pengusaha gitu. Tapi saya berkata Tuhan saya kapok lah, kalau nggak Tuhan suruh nggak bisa gitu. Nah tapi kemudian Bapak Saudaraku kita juga coba, tapi memang itu tadi memang dia. Ada namanya seperti yang kita bahas di Januari, awal-awal Januari kemarin Bapak Saudara, yang namanya ketekunan itu Bapak Saudara. Ketekunan itu salah satu di bahasa Inggris itu adalah long suffering, penderitaan yang panjang. Ya kita juga coba beberapa buat juga di Kabanjahe, tapi memang kita pernah buka kafe juga, kita buka beberapa lah di sana gitu. Ya tapi waktu itu memang belum jalan Bapak Saudara, belum jalan. Nah baru benar-benar dapat rema itu Bapak Saudaraku Agustus 2021. Dan kemudian apakah langsung berhasil? Iya enggak juga gitu. Tapi saya percaya. Nah ini tadi iman tadi Bapak Saudara. Jadilah seperti imanmu. Nah bukan berarti kalau Tuhan suruh buk langsung jadi, buk langsung jadi. Enggak juga. Enggak begitu. Saya enggak begitu melihatnya, enggak begitu Bapak Saudaraku. Yang saya alami tidak begitu. Yang saya lihat banyak hamba-hamba Tuhan lain pun tidak begitu juga. Yang saya lihat pengusaha-pengusaha besar pun enggak begitu. Saya puji Tuhan, ya saya bersyukur Tuhan juga bawa saya ketemu dengan pengusaha-pengusaha yang levelnya itu ya mungkin Bapak Ibu Saudara pun akan kenal nama mereka kalau disebutkan gitu ya. Nah tapi ketika mereka cerita, yang saya tahu perusahaan mereka juga puluhan dan aset mereka juga tidak main-main begitu ya. Saya juga kaget ketika kemarin dia cerita gitu di tahun ini, bahwa ada satu perusahaan yang memang saya bersyukur saya punya kesempatan untuk masukin beberapa orang-orang penting di situ. Saya tahu berapa ratus M dia taruh untuk usaha itu Bapak Saudara. Tetapi selama sekitar 7 tahun bakar terus Bapak Saudara. Masih nombok terus 78M, 78M begitu ya. Nah tetapi kemudian karena dia tekun, boom, di hari ke-7 itu Bapak Saudara, bisa tidak nombok lagi. Wow. Dan itu sungguh menguatkan saya. Saya tidak tahu kenapa ini bapak ini dia cerita ke saya. Buat saya beliau itu udah seperti bapak saya gitu. Sudah mentoring saya sejak dari tahun 2009 Bapak Saudaraku. Udah mentoring saya lama. Sebenarnya dari dulu juga memang dia juga dorong. Kamu mau usaha apa saya modalin. Dan memang tidak sekedar ngomong gitu ya. Ketika saya juga dulu pernah kirim beberapa barang, dia bayarin Bapak Saudara. Dia modalin. Dan ya saya merasa seperti diperlakukan sebagai anak begitu. Dan karena itu apapun saya coba konsultasi dengan beliau. Dan salah satu yang memang saya pegang dari dulu, dari 2009 itu, saya percaya kita akan
memberi makan dunia, Bapak Saudara. Kita akan menyiapkan namanya lumbung pangan dunia. Itu sebabnya kenapa email saya Indonesia Lumpia. Itu tidak ada hubungannya dengan lumpia di Semarang, nggak ada, Bapak Saudaraku. Tetapi Indonesia Lumpia itu singkatan dari Indonesia Lumbung Pangan Dunia. Itu sebabnya kenapa email saya Indonesia Lumpia, Bapak Saudara. Nah, kemudian setelah kita jungkir balik, Bapak Saudaraku, aduh, menyakitkan, disalahpahamin orang 15 tahun. Gak mudah, Bapak Saudara, gak mudah. Baru akhir 2024 lalu, Bapak Saudara, baru Tuhan bukain jalan. Dan puji Tuhan tahun ini, Bapak Saudaraku, kita mulai buka pasar ekspor. Nah, Bapak Saudaraku, kalau dengarkan sampai di sini, doakan bulan ini saya akan pergi ke tiga negara untuk buka pasar ekspor untuk hasil pertanian, peternakan, dan perikanan kita, Bapak Saudaraku. Karena hasilnya ini memang ya di pasar lokal juga bisa kita jual lebih murah dari harga pasar. Dari maksudnya itu harga pasar di pasar begitu, bukan pasar modern atau di supermarket, bukan. Tapi dengan harga pasar pun kita masih lebih murah walaupun kita bebas pestisida, Bapak Saudara. Jadi di dalam negeri kita jual melalui binaan-binaan kita untuk mereka juga bisa dapat support dari situ. Nah, kemudian dari resellers kita itu benar-benar mereka bisa hidup dari pertanian kita, karena walaupun kita punya sertifikat internasional, kita kasih murah. Nah, tapi karena saya percaya walaupun saya belum melihat hasilnya, saya tetap push on. 15 tahun, Bapak Saudara. 15 tahun. Dari 2009. Bapak Saudara, itu gak mudah. Sekarang mah kita cerita sambil ketawa, Bapak Saudara. Kemarin mah menangis. Kita itu belum lagi disalahpahamin, belum lagi rugi sana, rugi sini. Dan kemudian kita mau salahin siapa, Bapak Saudara? Saya pun lebih bagus, diam. Karena begitu kita ngomong, ya orang pun tersinggung. Orang tidak ada yang mau disalahkan, Bapak Saudara, tidak mau. Jadi akhirnya saya memilih diam, dan saya berkata, saya perbaiki. Mudah? Tidak mudah. Sakit? Sangat menyakitkan. Tapi never stop. Dan kemudian Bapak Saudara, akhirnya baru bisa bernapas lega di akhir 2024 itu. Dan kemudian di awal tahun ini baru kemudian kita melihat, waduh, baru bisa nyanyi. Indah rencanamu Tuhan di dalam hidupku. Kadang-kadang sebelum indah itu, Bapak Saudara, sakit kurasakan. Tapi kalau nggak ada iman, Bapak Saudara, tidak membangun keyakinan, tidak memandang kepada Tuhan, tuh di situ kita mulai nyalahkan orang, nyalahkan diri sendiri, nyalahkan keadaan, ujung-ujungnya bisa menyalahkan Tuhan, Bapak Saudaraku. Nah, jadi itu sebabnya, Bapak Saudara, mari tetap berpegang pada imanmu, Bapak Saudara. Apa yang Tuhan pernah janjikan, peganglah itu. Walaupun belum melihat hasilnya, pegang sampai jadi, kerjakan. Sekali Bapak Saudara tahu itu dari Tuhan, pegang sampai jadi. Amin, Bapak Saudaraku. Kiranya ini memberkati Bapak Ibu Saudara. Silakan bagikan kalau ini bermanfaat dan menguatkan. Dan jangan pernah berhenti, jangan pernah putus asa. Tetap fokus, pandang kepada Tuhan. Dia sanggup, Bapak Saudaraku. Amin. Kita mau berdoa, kita juga akan doakan kepada Ibu Simarmata di Jambi, sakit gula, kurang tenang, tinggal di rumah kontrakannya. Ya, siap Bapak Pendeta Josmen Marbun. Kita akan berdoa buat Inang Simarmata ini juga. Dan kalau ada lagi yang mau didoakan, Bapak Saudara bisa chat, atau nanti juga mungkin kalau Bapak Saudara tidak mau semua orang lihat, nanti boleh japri ke saya, boleh di WA atau di WA atau di japri Facebook juga boleh. Oke, kita berdoa ya Bapak Ibu. Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami berkata Tuhan, kami percaya. Biar jadi pada kami seperti yang kami percaya. Tolong kami yang tidak percaya ini Tuhan. Bahwa ujungnya baik, segala sesuatu dia indah. Engkau akan buat begitu banyak keajaiban dalam hidup kami. Terima kasih Bapak, kami mengalami terobosan, mengalami keajaiban, mengalami
terobosan demi terobosan dalam hidup kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami melihat mimpi jadi nyata. Firman-Mu digenapi dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami yang bekerja, naik jabatan, dapat promosi, dikasihi pemimpin-pemimpin kami, bahkan rekan-rekan kerja kami, para pengusaha-pengusaha, Engkau mendapatkan kontrak-kontrak baru, mendapatkan koneksi-koneksi baru, divine connection terbuka dari provinsi-provinsi lain, bahkan dari luar negeri, terbuka dalam nama Tuhan Yesus. Dan buat hati kami terus melekat kepadamu ya Bapa, dalam nama Tuhan Yesus. Dan saat ini juga kami berdoa buat Ibu Simarmata, saat ini sakit gula. Kami berdoa Bapa, kami bersyukur untuk apa yang obat dan dokter bisa lakukan. Tetapi apa yang obat dan dokter tidak bisa lakukan, Engkau ya Tuhan yang sanggup melakukannya. Oleh bilur-bilur Yesus, Inang Simarmata sembuh. Terima kasih Bapak. Biar pola makannya juga diatur. Dan kemudian juga ada hikmat yang Tuhan berikan. Gulanya sembuh Tuhan dalam nama Yesus. Dan juga ekonominya, keluarganya Tuhan mengalami pemulihan dan dibangkitkan. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa buat Inang Boru Tambunan di Jambi Tuhan. Kami berdoa saat ini Tuhan, apapun penyakitnya, saya kayak berkata sembuh dalam nama Yesus. Disampaikannya firman-Nya, disembuhkannya Inang Boru Tambunan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Kami berkata buat semua umat-Mu yang mendengarkan firman-Mu ini, iman mereka dibangkitkan bahwa Yesus Kristus tidak berubah. Yesus Kristus tetap sama baik kemarin, hari dan sampai selama-lamanya. Karena itu kami berkata, kami sampaikan firman kesembuhan, kami sampaikan firman iman, dan oleh bilur-bilur Yesus sembuh dalam nama Yesus. Tanda-tanda ini menyertai orang percaya, meletakkan tangan atas orang sakit dalam nama Yesus. Siapa meletakkan tangan atas dirinya karena dia sakit, saya berkata sembuh dalam nama Yesus. Terima kasih Bapak. Oleh bilur-bilur Yesus, setiap umat-Mu sudah sembuh. Yang takut, yang khawatir, diberikan damai sejahtera, dikuatkan, diteguhkan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Bapak. Yang lemah dikuatkan, yang terikat dilepaskan saat ini di dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Yesus, semua bisikan-bisikan untuk keputusasaan, untuk bunuh diri, kami patahkan dalam nama Yesus. Ada sukacita surga, keberanian, kekuatan, keteguhan daripada Tuhan mengalir atas seluruh umat-Mu Tuhan. Anak-anak sekolah diberkati, yang kuliah diberkati. Mereka juga sedang mencari pasangan hidup, Tuhan berikan yang sepadan. Mari Tuhan bukakan koneksi-koneksi Bapak. Terima kasih Bapak, kami bersyukur Engkau yang mendengarkan doa kami. Bahkan Engkau melakukan jauh lebih besar dari yang dapat kami doakan atau pikirkan. Terpuji nama-Mu Bapak. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur dan kami berdoa. Haleluya. Amin, 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 amin. Amin Bapak Ibu Saudaraku. Selamat beraktivitas, selamat melayani. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.